Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam pembangunan yang kelima di dalam Alkitab. Pembangunan ini bukan pembangunan yang bagus, saudara. Untuk manusia bagus, tetapi di mata Allah ini penentangan yang luar biasa pembangunan ini. Mari kita membaca firman Tuhan, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kata mereka, mari kita mendirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita termasuk dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Nah, saudara, kita melihat manusia mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah kota. Pertama kota dahulu, kota Babel, saudara, dan kemudian menara Babel. Nah, disinilah terjadi pemberontakan yang sangat besar terhadap Allah. Tuhan tidak menghendaki manusia bersatu lagi, karena bahasanya satu, ya, adat istiadatnya satu, semua keinginannya satu, saudara, di mana mereka menyatukan di dalam pembangunan menara Babel ini. Nah, kemudian Tuhan turun dari langit, saudara, memeriksa manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan melakukan pemberontakan terhadap Allah. Disitulah, saudara, Tuhan menceraikan semua bahasa-bahasa di dunia. Makanya bahasa-bahasa itu di dunia itu begitu banyak. Di seluruh Indonesia beratus-ratus bahasa ada. Apalagi, saudara, kita lihat juga di dunia lebih banyak lagi bahasa-bahasa seluruh bangsa. Dan salah satu dari mereka juga tidak saling lagi mengetahui kalau tidak dipelajari dengan baik. Nah, ini, saudara, ini satu pemberontakan. Kenapa terjadi pemberontakan ini, saudara? Tuhan mempunyai musuh yang tidak kenal lelah, saudara, yaitu si iblis, si ular tua itu. Dari pertama dia menghasut Hawa untuk melawan, untuk melanggar firman Tuhan. Kemudian anaknya Kain membangun kota. Itu juga satu pemberontakan. Semua dalamnya berasalnya dari iblis, saudara. Begitu juga di dalam pembangunan menara Babel ini. Itu juga terjadi karena hasutan-hasutan iblis yang ingin menyamai Allah, yang ingin senantiasa menghancurkan rencana-rencana Allah yang sangat indah di dalam kehidupan manusia. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa sudah mengandalkan hati nurani, jatuh ke dalam hati nurani, sudah tidak mengandalkan rohnya lagi, karena rohnya sudah mati, saudara, jauh dari Allah. Nah, di sini kita lihat, saudara, pembangunan ini pembangunan yang sangat menyakitkan hati Allah, sehingga Allah menghukum seluruh manusia di muka bumi ini menjadi tercerai-berai dan tidak saling mengenal lagi satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Nah, saudara, di dalam Yesus Kristus kita diperdamaikan, kita dipersatukan lagi dengan Allah untuk menjadi umatnya yang berkenan kepada Allah, untuk menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti kehendak-kehendak Allah di bawah pimpinan Roh Kudus. Di dalam pimpinan Roh Kudus, orang-orang yang percaya menjadi anak-anak Allah, yang diberi hak istimewa untuk datang kepada Bapa, untuk datang kepada Allah, memanggil Bapa, memanggil Allah sebagai Bapa. Itulah keistimewaannya, saudara. Itulah keistimewaan daripada anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, buka hati, saudara. Hari ini buka hati, saudara.
Jangan keraskan hati saudara ketika saudara mendengar firman ini, di mana ketika kita memberontak terhadap Allah, kita menjadi seterunya Allah. Tetapi ketika kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, terjadi saudara, terjadi pendamaian, terjadi keselamatan, dan kita diakui sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah. Mari saudara, buka hati saudara, dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang senantiasa menerima semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga terjadi keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.